Kita masuk pada pembahasan terkait persepsi imajinatif. Kita sudah lihat dan tidak pengantar tentang persepsi imajinatif, yang dia ada fungsi pasif, ada fungsi aktif. Jadi kalau kita melihat indrawi dan imajinatif itu seperti hal-hal yang terbedakan. Imaji punya sendiri, indra punya sendiri, dan akal juga punya sendiri. Jadi sesuatu yang ada pada alam indrawi itu juga sesuatu yang ada pada imaji, dan sesuatu juga ada pada akal dengan ruang yang berbeda. Pasti kalau sesuatu yang dilihat indrawi pasti itu sudah berbeda maknanya dengan imajinatif. Dan sesuatu yang ditangkap imajinatif kita itu pasti berbeda dengan akal. Itu tiga wilayah waktu, ruang yang tidak mungkin dipahami, tidak mungkin disamakan. Jadi kalau kita mau melihat sebuah realitas, berarti realitas itu dalam tiga sudut pandang. Satu sudut pandang indrawi, sudut pandang imajinatif, dan sudut pandang akal. Jadi kalau melihat dalam fenomena-fenomena, pasti orang bukan hanya melihat secara sains, ya, pasti orang melihat secara imajinatif. Orang juga melihat secara film. Jadi kalau kita pakai pandangan dunia agama, pasti agama juga akan melihat realitas dengan pandangannya. Kalau Gunawan Muhammad itu berdebat dengan siapa? Dengan Laksa ya. Perdebatannya seputar sains, ya. Sains itu kan tidak keluar dari hal-hal yang sifatnya ilmiah saja, kan. Tapi kalau dia mau masuk ke ruang-ruang agama, itu harus dia membuka ruang imajinatif terkait apa sih imajinasi sains itu, ya. Apa pandangan akal tentang sains itu kan harus bukan tentu beliau orang-orang yang hebat, ya. Orang yang sudah lama bergelut di dunia pemikiran sampai sekarang juga kelihatannya masih konsisten. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat organ persepsi imajinatif, ya. Dalam artian bahwa persepsi ini punya ruang tersendiri terkait dengan apa-apa yang mereka gambar. Atau ada pertanyaan sebelum kita masuk terkait dengan ini? Silakan bacanya. Sifat organ persepsi imajinatif. Sifat organ persepsi imajinatif. Fakultas imajinasi adalah kekuatan jiwa yang menggabungkan antara benda-benda indrawi yang memiliki materi, ukuran dan bentuk dengan objek-objek akal yang tidak mempunyai ukuran atau bentuk tersebut. Dengan kata lain, fakultas imajinatif adalah imajinasi kognitif atau pahaman akal dengan ukuran, bentuk dan ekstensi yang imaterial. Ya. Jadi mau dikatakan bahwa persepsi material itu, organ-organ material itu dia memiliki ukuran, ya, bentuk. Kita melihat hal-hal material itu punya bentuk. Orang ukur ini berapa senti, kan? Berapa senti, beratnya, volumenya, itu kan terhitung dalam aspek material secara indrawi. Tidak ada yang tolak, itu di rentes itu pasti punya aspek-aspek itu, bentuk, jarak, waktu, itu
aspek-aspek material juga menjelaskan itu, dan itu fakta. Berkaitan dengan fakultatif imajinatif itu ukuran juga sama, dia memiliki ukuran, bentuk, dan eksistensi material. Kalau kita melihat misalnya HP dalam persepsi indrawi itu teman-teman bisa sentuh ya, sentuh beratnya berapa ons, berapa gram, berapa kilo, luasnya, meterannya, itu bisa diukur, bisa disaksikan. Tapi dalam gambaran, dalam ruang imajinatif itu dia juga punya ruang. Kalau dia tidak punya ruang, lantas dia tersimpan di mana? Kalau dia tidak punya ruang, kita ingat itu, ingat apa? Pemahaman kita, dalam ingatan kita, gambaran-gambaran tentang hal-hal yang indrawi itu juga teringat. Kalau memang dia tidak memiliki ruang bentuk di dalam pikiran kita, sebenarnya apa yang kita ingat itu terhempas begitu saja, hilang tanpa ada jejak. Tapi sangat sulit ya, sangat sulit. Karena apa yang kita lihat secara indrawi itu juga kita ingat sampai kapanpun, tidak akan hilang. Hanya tergantung dengan informasi ataukah refleksi material. Itu bisa memunculkan daya ingat ataukah objek-objek yang menurut kita itu dia hilang ataukah dia meniada untuk sebentar waktu. Misalnya kalau dalam imajinatif, misalnya kita melihat ini gelas, kemudian kita melihat HP, ini yang kita lihat, yang kedua yang kita ingat kan. Kalau melihat gelas ingat, tapi ketika kita memalingkan diri kita dan kita ingat papan tulis, yang gelas ini sudah tidak ada ya? Tidak ada dalam artian dalam ingatan kita pada saat itu. Jadi ingatan yang satu dengan ingatan yang kedua itu juga punya dia punya jeda, dia punya jarak. Jadi antara ingatan, antara gambaran satu dengan gambaran yang kedua itu kuncinya itu di ingatan. Kita ingat yang mana, kita fokus yang mana. Jadi gambaran-gambaran di pikiran kita itu yang membuat jarak itu adalah ingatan. Kita ingat yang mana. Jadi seperti ada spasi ya. Ingat ini baru ingat, ingat ini baru ingat, ingat ini baru ingat. Artinya bahwa ada ruang di pikiran kita selain ruang di realitas. Kalau ruang di realitas ya begini ya, bagasa gempa segitiga. Tapi ada juga ruang di pikiran kita. Artinya pemahaman ruang di pikiran kita itu juga ada. Tidak semata-mata material, tapi dia juga punya ruang tersendiri terkait dengan hal-hal yang kita imajinatifkan secara esensial objek. Kalau tidak, memang kita mengatakan apakah ada ruang? Iya, karena hal-hal yang di realitas ini dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan berat, volume ya. Di dalam pikiran kita itu tidak seberat yang ada di kenyataan, tidak seluas yang ada di fakta. Di fakta 1 meter yang kita tangkap di pikiran bukan 1 meter, tapi gambarannya yang kita tangkap. Dengan begitu sebenarnya ada ruang arti dalam imaji, bukan ruang berat dalam arti di pikiran kita sama sekali tidak ada berat-beratnya. Luasnya berapa dalam pikiran kita tidak ada, tapi ada gambaran itu. Pemahaman kita tentang ruang bukan semata-mata di pikiran, dan pikiran kita tentang ruang juga tidak semata-mata material. Ada memang waktu ruang itu ada irisan psikis, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Misalnya 1 tahun itu di realitas itu terus terganti pergantian alam. Tapi 1 tahun pada imajinatif kita itu seringkali kita bilang lama, ya, lama. Waktu dalam realitas seringkali berjalan begitu saja, tapi dalam pikiran kita 1 menit juga kita bilang lama. Artinya ada waktu dalam irisan pemahaman kita. Lama dan tidaknya sepertinya sudah terkait dengan subjektivitas, mungkin ada prioritas yang kita letakkan. Tapi kalau berjalan sendirinya sebagaimana realitas-realitas yang itu waktu begitu saja mengalir ya. Tapi kalau sudah terkait dengan persepsi kita, waktu itu dalam imajinatif kita itu berkaitan dengan kesadaran.
berkaitan dengan psikologis kita itu pasti irisannya dengan apa? Ada orientasi, sehingga lama dan lain sebagainya itu muncul. Ini persepsi imajinatif. Kalau hal yang indrawi juga tidak sama dengan apa yang kita bayangkan, itu berbeda, maka tidaklah mesti orang menyamakan arti ini, orang menyamakan bentuk ini. Hal-hal yang sifatnya indrawi jelas, hal-hal yang sifatnya imajinatif, estimasi atau kita katakan kesan yang dibangun itu sulit ditolak jika waktu dan ruang atau yang lain-lain itu hanya dibatasi pada hal-hal material. Yang ditangkap pada pikiran kita sama sekali itu faktanya berbeda dengan fakta. Berat di ini, selesai di sini, itu hal yang berbeda. Dan kalau kita mengimaji atau kita berpikir saja tentang ruang imajinasi kita, gambaran-gambaran yang kita terima pada pikiran kita dari umur berapa, 1 tahun sampai sekarang, itu pasti banyak sekali gambarannya. Tapi kalau saya mengatakan, bisakah kalian mengingat semuanya? Pasti sangat sulit, ya. Pasti ingatan itu terkait dengan saat ini yang paling dekat dengan kita, dan ingatan yang paling kuat dengan kita itu yang paling kita ingat. Tapi masa lalu sulit sekali kita mengingatnya, kecuali ada bentuk-bentuk material yang menstimulasi. Jadi kondisi-kondisi material itu menstimulasi. Untuk apa? Memicu ingatan kita yang dulu. Jadi gambaran yang ini ketika saya melihatnya, ketika saya berpaling itu ini tidak hilang. Tapi ketika saya melihatnya kembali, gambaran ini bukan masuk lagi, tapi memang gambaran itu sudah ada yang kemudian dia disinkronkan saja. Tidak mungkin saya melihat ini, saya berpaling. Kalau saya mau mengingat ini, saya harus lihat lagi. Kemudian gambaran lagi masuk. Dalam kaitan dengan imajinatif, karena ada gambaran itu yang sudah teringat dan tidak terpahami pada pikiran kita, maka objek-objek yang ada di sini itu hanya sebagai stimulasi. Maka pada jam 1 saya melihat gelas, pada jam 3 saya lihat gelas, tapi dalam penglihatan gelas, gambar yang ini sudah terekam dalam waktu jam 1. Dia tidak muncul. Artinya bahwa ini masuk lagi. Kalau ini masuk jam 1, jam 2 saya lihat ini masuk lagi, berarti ada sudah dua gambar. Jam 3 saya masuk, saya sudah 3 gambar. Saya melihat pada jam 1, pada jam 2, pada jam 3, semuanya sama saja. Artinya di pikiran kita tidak bertambah itu. Tidak bertambah. Tapi kalau di material, teman-teman ambil gelas 1, ambil gelas, tetap bertambah ya, berjumlah. Ambil lagi 3 lagi. Ambil 4, akan menjadi 4 dan full ini ruangan. Full ya. Tapi dalam ruang imajinatif itu hal-hal yang sama yang dia lihat berulang kali itu sama sekali tidak penuh. Tapi kalau di ruang ini kau mau tambah ini, tambah terus, dia akan penuh. Dia kan orang bilang limit ya, limit, terbatas. Dia terbatas. Tambah 1 karena full semua. Tapi kalau dalam imajinasi kita hal yang sama, kita lihat berulang kali, sama sekali tidak ada tambahan gambaran. Lantas kita mengatakan, apakah itu memang ruangnya sama? Tentu berbeda saja. Itu cuma, tapi dalam imajinasi kita itu ada ruang. Lanjut. Mula Sadra mendefinisikan fakultas imajinatif sebagai sebuah kekuatan batin yang bukan akal, yang bukan indera eksternal. Dia memiliki alam lain yang bukan alam akal yang hakiki, juga bukan alam materi dan sifat dan gerak yang berlaku pada tubuh fisik. Iya. Jadi ini segerian ya. Imajinatif itu memang bukan akal ya. Jangan samakan, dia potensi kan.
saya makan. Ini sudah berbeda ya, berbeda. Ini juga punya ruang sendiri, apa nama? Kita mengatakan wilayah atau ruang. Hal-hal yang ada di sini di dunia itu makna imajinasi tentang ilmiah juga. Ini juga ada ini ilmiah. Dalam 3 sudut pandang itu realitas. Kalau tambah satu agama. Jadi kalau kita mau melihat misalnya apa yang diindrawi di imaji ada dengan ruang yang berbeda, Imaji ini tentu bukan indera, ya. Imaji ini tentu juga bukan dia adalah sesuatu yang independen. Indera sesuatu yang independen. Artinya bahwa dia bukan indera, dia bukan akal. Dia pada dirinya itu independen dan dia punya wilayah sendiri dan dia juga punya makhluk-makhluk sendiri. Nah, ini kalau bahasa filosofi itu ini dunianya sendiri. Jadi alam punya makhluk ini, imaji juga punya makhluk, akal juga punya makhluk. Jadi dalam tingkatan ini, dalam artian sekarang ini imajinatif yang kita bahas, itu dia memiliki alam lain. Karena kenapa? Karena apa yang diimajinasi itu bukan dari sini. Sama sekali syaratnya berbeda. Apa yang ada di sini juga sama sekali berbeda dengan yang ini. Perbedaan dalam 3 entitas ini mengafirmasi bahwa ini punya alam tersendiri. Ini punya alam tersendiri. Ini juga punya alam tersendiri. Di sini terjadi gerak yang terus menerus di alamnya. Tapi dalam jiwa kita, gerak yang di alam berbeda dengan gerak yang di dalam imajinatif. Gerak pada alam itu kan dari ini menjadi ini. Jadi artinya bahwa satu hal ini biasanya di alam ya, di alam gelas menjadi bisa pecahan. Jadi dan imajinasi kita, bagaimana gambaran gelas itu menjadi bagaimana gambaran gelas itu menjadi kayu, itu pasti geraknya pasti hanya gerak dalam persepsi, ingatan yang mengalihkan. Tapi kalau di realitas dari ini menjadi sesuatu, gerak ini kaca, ini debu, itu kan gerak juga, realitas, dan itu nyata. Di pikiran kita juga terjadi gerak dalam imajinasi. Antara ini gelas menjadi pulpen, kita bisa pulpen. Dan terjadi perpindahan antara gambaran satu dengan gambaran yang lain. Apa dalam ruang akal apalagi? Terjadi sebuah entitas wujud satu dengan wujud yang lain. Dalam imajinasi itu adalah hal yang independen. Dia tidak bisa dicampur adukan. Dia bukan akal, dia independen, jadi dia wilayah. Jadi kalau kita manusia ini berada pada berapa wilayah? Manusia ini tinggal begini tapi dia berada dalam 3 dunia ya. Nah, ini 3 dunia. Dunia indrawi, dunia iman dan dunia akal. Ini yang dikatakan apa? Mikrokosmos. Mikrokosmos itu manusia itu dia mengandung 3 wilayah. Wilayah material, wilayah imajinatif, wilayah akal. Yang seringkali para sufi mengatakan tidak, manusia itu bukan mikro tapi makro. Ada yang mengatakan tidak, makro itu di luar dan kalian mau jadi kita. Itu alam 3 itu masuk. Makhluk-makhluk semua ini juga pada pikiran kita itu juga kita ketahui. Kalau indra ini makhluknya ya. Kalau diartikan bahwa makrokosmos itu hal-hal yang nyata, indra melihatnya. Tapi hal-hal yang imajinatif, kita tahu. Akal juga kita tahu. Jadi manusia ini
kalau kita mau melihat dalam teknik persepsi hal-hal indera berkaitan dengan makrokosmos, alam kan nyata, tapi ada dua alam berkaitan dengan kesadaran kita, imaji dalam pikiran kita. Maka dua alam di pikiran dan satu alam di luar, dan persepsi ya. Ini kan indrawi. Dua alam dalam pikiran kita, imaji dan akal, satu alam di luar, indrawi. Maka yang dimaksud mikrokosmos yang mana? Sebenarnya yang di luar, bukan di dalam. Mikro kan orangnya manusia ya, mikro manusia. Tapi dalam sumber persepsi, mikro itu di luar karena cuma satu indrawi. Satu indrawi. Kita mengatakan bahwa ada wujudnya di luar, iya, wujud persepsi kan. Artinya bahwa persepsi kan punya wujudnya, ya kan? Artinya bahwa ada sumber yang afirmatif. Tapi dalam sudut persepsi itu satu di luar, dua di dalam. Ini di dalam loh. Yang ini makro. Satu entitas, tiga dunia ya. Ini manusia punya jago. Satu entitas, tiga dunia. Maka teman-teman seringkali dalam hidup itu, seringkali dalam kehidupan kita, ada kala kita hidup dalam imajinasi, walaupun hidup di alam, ya. Hidup di imajinasi. Lupa alam kan ada kan? Ada orang hidup di alam begini, tapi dia tidak mau peduli alam, dia imajinasi. Ada itu. Artinya terbukti itu alam imaji itu bermain di dia. Dan dia sempat hidup. Asik. Yang lain dia lupa dengan dirinya yang dia mainkan. Dia menghayal buat monster, menghayal ya. Dan menghayal itu. Itu kan dia tinggal dalam dunia imajinasinya itu. Dia tinggalnya sebagai pemain ya. Dia sebagai sandiwara. Kalau di luar ini dia tidak bisa mengontrol. Karena semua orang punya kontrol dan ada kontrol tunggal. Tapi kalau di imajinasi dia yang kontrol. Makanya kata mula-mula sadra, manusia dan Tuhan itu sama dalam imajinasi. Kun fayakun, imajinasi bisa kun fayakun secepat itu. Kalau mengatakan kun fayakun jadi jadi itu. Coba teman-teman bayangkan dalam imajinasi, bilang kun fayakun jadi apa? Jadi itu kambing bertulang. Nah, kambing berwajah kerak. Jadi itu, jadi terus itu. Kun fayakun. Imajinasi menciptakan batu jadi emas. Jadi bisa itu dipikir di imajinasi, bermain itu. Kalau kata Toshiko Izutsu bahwa manusia itu adalah pencipta imaji, ya? Pencipta bayangan, bukan hanya sekedar manusia berakal, pencipta imaji. Ya. Lebih apa nama? Mungkin ini lebih realistis karena kita bisa capain semua. Tapi ini kan belum tentu ya, kecuali kita memang usaha ikhtiar ya, permenuhan dan kontemplasi yang dalam. Karena ini sifatnya iluminasi, nanti kita bahas pembahasan alam idenya. Tapi ini imaji. Sedangkan kita di sini saja, teman-teman, saya kurang tahu. Teman-teman punya imaji di mana? Di sini kah? Ataukah bisa di luar? Pikiran mulai berkembang ya. Nah, kita bisa tinggal dalam realitas, tapi kita bisa hidup dalam beberapa alam yang berbeda. Ada alam real, jadi manusia nyata. Kemudian alam yang imajinasi, dia menjadi tandu-tandu yang berkembang ya. Alam akal, jadi dia bisa tinggal. Ini manusia. Wilayah fakultas imajinatif meliputi seluruh tubuh. Asalnya adalah bagian pertama dari rongga kavitas terakhir pada otak. Instrumennya adalah bagian vital otak tersebut. Dengan kata lain, imajinasi adalah tingkatan kesadaran dan keadaan jiwa yang terkondisi di antara ruh atau akal dan tubuh. Ini imajinatif. Sebenarnya kalau mau ditambah di sini ada ruh. Tapi tidak usah kita melayang. Jadi mengatakan bahwa wilayah fakultas imajinatif. Wilayah fakultas imajinatif. Wilayah fakultas imajinatif meliputi seluruh tubuh. Asalnya adalah bagian pertama dari rongga kavitas terakhir pada otak. Instrumennya adalah bagian vital otak tersebut.
Dengan kata lain, imajinasi adalah tingkatan kesadaran dan keadaan jiwa yang terkondisi di antara ruh dan akal atau akal dan tubuh. Fakultas imajinatif. Nah, jadi wilayah fakultas imajinatif meliputi seluruh material. Artinya apa-apa yang kita lihat secara indrawi itu juga akan dia tangkap. Hal-hal yang indrawi semua dia masuk di pikiran dia. Itu namanya meliputi hal-hal yang sifatnya material. Asalnya adalah bagian pertama dari rongga. Dalam teori imajinatif mengatakan bahwa imajinatif tingkat kesadaran dalam keadaan jiwa yang terkondisi ya, di antara akal dan kalau kita mengatakan apa yang mengkondisikan imajinatif itu, apa yang mengkondisikan agar imajinasi itu dia berada pada dia transisi akal masuk dalam ruang akal. Kalau mau sama ruang juga bisa, tapi di wilayah mana, posisi mana itu jiwa itu terkondisikan. Salah satu karena imaji ini, kalau dalam pakai bahasa kemarin, imaji ini dia bersentuhan dengan alam dalam irisan sensus komunis ya. Sensus komunis dia universal sebagai pelapor pada jiwanya. Maka salah satu pengkondisian imaji itu adalah fakta, gambaran fakta, karena dia meliputi keseluruhan tuh ini pengkondisian imaji supaya kita terhindar dari hal-hal ilusi dan halusinasi. Kalau itu masuk dua itu pasti sudah tidak mengkondisikan jiwa kita, pasti dia berkembang dalam keaktifan yang sifatnya negatif. Tapi kalau pengkondisiannya dari material dalam artian bahwa indera universal itu melaporkan dalam kepasifannya, maka jiwa ini terkondisikan. Untuk apa? Untuk memasuki ruang akal dan ruang akal. Dia mengkondisikan jiwa manusia terkondisikan. Itu berkaitan dengan fakta. Jadi fakta itu apa? Gunanya alam itu apa? Mengkondisikan jiwa saja, mengkondisikan agar bukan dalam arti stabil. Dalam artian kalau di sini mengatakan bahwa imajinasi adalah tingkatan kesadaran dan keadaan jiwa menerima ide dalam bentuk indrawi. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa kesadaran dan keadaan jiwa dalam imajinatif itu adalah kesadaran yang paling minimal bagi dia, itu terkait dengan gambaran-gambaran bentuk esensial objek. Lanjut. Fakultas imajinatif menerima ide-ide dalam bentuk indrawi. Jiwa pada tingkat ini memiliki 5 indera batin. Ya, kalau kemarin kita melihat misalnya fakultas indrawi itu juga ada 5 indera batin ya. Penggambaran, penilaian ya, estimasi, sama ada berapa? Ya, universal tuh. Ada indera batinnya. Sekarang imajinasi juga punya indera batin. Indera batin pada indrawi itu juga masuk pada indera batin pada imaji. Kita melihat secara indrawi itu berbeda cara melihatnya imajinatif. Bahasa melihat saja secara indrawi itu berbeda maknanya dalam makna melihat imajinatif, apalagi akal. Maka orang mengatakan saya melihatmu. Makna melihat kamu itu apa dulu bro? Saya melihat masa depanmu. Maksudnya masa melihat apa? Itu pasti bukan makna melihat indrawi. Masa depan kan jauh ya. Artinya bahwa dia bukan hal yang fakta, dia abstrak. Saya mampu melihat masa depan ini. Sebentar dulu om, dukun. Kamu maksudnya meramal ini indera apa yang kau pakai? Dalam artian bahwa makanya orang cerita ini indigo. Indigo ke apa lagi? Indigo atau apa ya? Saya bisa melihat masa depan. Melihat ini bahasa apa? Bahasa indrawi tidak mungkin. Karena dia harus berada dengan
Tapi seringkali bahasa ini kan dipakai-pakai nih. Kayak peramal paranormal itu kan. Saya bisa meneramal, melihat masa depan. Bagaimana cara melihatnya? Dan paranormal itu jagonya, dia tidak pakai fakta. Lihat muka, tangan itu. Ada patah putus ini, urat-urat nih harus disambung. Kalau anak orang-orang yang ahli-ahli tangan itu, kalau lihat begini, tanganmu ada berjalan. Sepertinya ada suram kehidupanmu ke depan. Dia lihat, apa itu? Ada irisan begini. Saya berapa kali sama teman saya psikologi, dia bilang, "Aduh, saya lihat tanganmu ini. Tanganmu urat-urat tidak punya garis-garis muncul." Saya bagaimana itu? Saya penasaran. Kenapa tuh? Kamu sukses dalam hati saya, sukses apa? Saya menderita begini, kok sukses apa? Masa depan itu harus punya. Kalau sekarang kita tidak bekerja, apa kita sukses, Pak? Dia tidak punya posisi itu ya. Ini namanya halusinasi, dia buat fakta baru. Tentu saya senang. Terima kasih atas doamu. Tapi saya memanai doa, tidak bisa prediksi. Kalau prediksi harus punya fakta. Kalau dia kita bisa hadir dalam apa? Sebuah hayalan kan? Dia buat apa? Dia buat fiksi ya. Dia buat ruang tersendiri tuh. Jadi dia angkat kita punya kesadaran, dia kasih di ruang tersendiri. Jadi kita bermain di situ. Terima kasih, doamu bagus. Banyak sekali doa-doa begini. Dia punya fakta. Kata Syariati, berdoa itu bukan meminta, tapi melaporkan apa yang kamu lakukan setiap hari. Bahwa Tuhan, saya tadi pagi ini menyapu, siang ini saya membantu orang, malam itu saya membaca. Ini yang saya laporkan. Mudah-mudahan besok berkuat saya supaya saya lakukan lagi 3 ini. Itu doa. Ini kita tidak. Wah, kasih mobil kita. Saya miskin ini. Mana coba deh? Tuhan bilang, ini nanti ada konsep Aladin masuk ini. Nanti apa yang kamu minta saya kabulkan. Nanti kan Aladin kan konsep begini nih. Doa ini kan melapor. LPJ-nya manusia itu tiap hari itu doa. Tuhan, saya tadi sudah bantu orang. Besok terkuat saya supaya bantu orang lagi. Begitu ya. Ini kita tidak. Saya belum bisa buat apa-apa itu. Ya jangan melapor. Kalau kita belum berbuat apa-apa, jangan melapor. Nanti Tuhan bilang, kamu datang ke sini kok cuma mengemis. Berdoa itu bukan mengemis. Itu tafsiran ya, objektif ya. Tapi berkaitan dengan fakultas imajinatif, ada makna-makna yang seringkali kita gunakan itu seperti makna indrawi. Mendengar, saya bisa mendengar, saya bisa melihat masa depanmu. Nah itu kan imajinatif itu. Bukan yang artinya lihat sawal begini, saya bisa melihat masa depan, tidak bisa. Pasti mana imah? Bahaya kalau kita berkaitan dengan kata berdebat ini. Pasti orang-orang di ruangnya ini harus masuk, tidak bisa masa makna di ruang material. Misalnya saya berdiskusi, saya mengatakan ada indigo. Indigo itu apa? Kayak indra keenam, indigo itu dia menyaksikan hal-hal yang tidak nyata. Tapi indigo itu sebenarnya dia cuma merasakan feeling bahwa ada yang hadir. Kan ada teman saya juga indigo, katanya sini ada monster. Dalam rumah saya ada monster. Apa juga aku bilang, dalam rumah saya ada monster. Panik juga kalau dalam rumah itu ada monster. Tapi saya apa yang monster ini? Ini monster. Tapi kamu tahu mukanya tidak abstrak. Saya bilang indigo begini. Lebih baik orang sufi melihat langsung begini, nyata. Jadi kalau indigo itu hanya indra keenam, orang sufi itu 8-10 indra. Dan dia bisa lihat orang punya telinga itu bercabang, gigi taring keluar, nyata kan? Oh kamu ini amal buruk, woi, gigi kamu itu keluar. Nah itu baru 10 indra, bukan hanya indra keenam, 10 indra. Kalau indra kan hanya indigo kan hanya indra keenam. Tapi dalam teori imajinatif itu ada memang alamnya. Imajinatif ini bisa melihat manusia dalam model-model begitu. Apalagi kalau akal itu akan dia membuktikan bahwa taring gigi itu muncul, itu ada dalam realitas, itu kan muncul. Nah itu kan taring gigi muncul kan, manusia tadi matanya keluar kan, itu dalam teori akal itu dia akan begitu. Dia akan merealitaskan apa yang dimaksud dengan. Maka dalam imajinasi itu apa? Yang dimainkan ada apa? Imajinatif kayak bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa kayak
dalam ruang ada bahasa sendiri. Misalnya simbol, kayak kode gitu dia pakai. Manusia bertaring sekarang di mana? Di faktanya. Indra tidak ada tuh. Apakah ada indra manusia bertaring? Yang ada vampir. Yang ada vampir orang Cina ya. Tapi kalau manusia begini tidak ada taring cuma siapa yang taring ini? Yang ada cuma gigi palsu kan? Gigi palsu itu taring itu. Itu kan imajinatif. Dalam fakta teman-teman cari manusia bertaring. Yang keluar sampai begini, yang naik begini itu, dua itu. Itu pasti iblis ya. Iblis itu pasti dalam ruang imaji. Misalnya Spider-Man, celana dalam ditaruh di luar. Itu ruang fakta. Spider-Man itu pakai celana dalam taruh di luar. Celana dalam itu di dalam bukan di luar. Tapi lihat Spider-Man itu ruang imajinatif yang dia bawa di fakta itu kan disebut dengan aktif negatif. Kalau aktif positif artinya apa? Banyak orang munafik tapi so suci, ya itu was-was akal. Celana dalam dipakai di luar. Jadi dia tidak menunjukkan apa yang sebenarnya dalam mana-mana akal. Yang kita lihat di luar tuh begitu, padahal sesuatu yang di dalam itu dia sembunyikan. Atau juga bisa dalam makna akal dia mengeluarkan makna batinnya. Kan dalam ruang imajinatif begitu. Artinya ada makna-makna dari indrawi karena dia adalah keseluruhan objek yang ditangkap. Maka makna-makna lahir itu dia akan imajinatifkan dalam maknanya sendiri. Kita lihat artinya dalam jiwa. Indra batin. Fakultas imajinasi menerima ide-ide dalam bentuk indrawi. Jiwa pada tingkat ini memiliki 5 indera batin: penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa. Menurut Mula Sadra, fakultas psikis imajinasi ini bersifat imateri. Mula Sadra kemudian memberikan beberapa alasan untuk membuktikan imaterialnya. Iya, itu kan melihat secara imajinatif itu melihat dalam ruang imajinasinya. Misalnya ini saya lihat secara indrawi ya, dalam imajinasi saya lihat oh ini bisa menjadi ini, itu namanya dia melihat esensi objek pada pikirannya. Itu dia melihat seperti apa, jadi apa, orientasi ini jadi apa. Dia mendengar, misalnya ada kala kita mendengar suara orang bilang A, dan pikiran kita mendengar bahasa jiwa, itu kan mendengar itu. Kalau indrawi kan mendengar orang bicara kan, tapi kalau dalam bahasa imajinatif seringkali kita mendengar suara hati kita kan, itu namanya mendengar juga, itu imajinatif. Kalau sini kan sawal bicara saya mendengar, itu indrawi. Tapi dalam imajinasi kita seringkali kita mendengar itu bahasa suara yang muncul dari dalam. Kamu misalnya seringkali kita dalam kehidupan misalnya tiba-tiba kita dalam ruang sendiri, tiba-tiba kita mau lakukan sesuatu, tiba-tiba saya tidak ada suara hati saya bicara lain. Saya begitu kan dalam kehidupan itu, saya tidak lakukan itu karena suara hati saya itu kayak dia ada yang sampaikan, itu kayak ada yang membisik ya. Itu bahasa mendengar dalam imajinatif. Penglihatan menerawang ya, menerawang, sentuhan, apalagi rasa lebih lagi. Itu ada arti-arti imajinatif. Berbeda dengan hal material. Artinya dia juga punya bahasa sendiri. Kalau bahasa imajinatif itu orang-orang sastra biasanya dia pakai bahasa simbol. Yang kalau kita tidak pekat, apa ini kata padahal kan dia mau lanjut. Seperti yang disebutkan sebagai berikut. 1. Bentuk-bentuk yang disaksikan seseorang di dalam mimpi dan segala sesuatu yang disaksikan secara mental saja. Nah, ini imajinatif ya. Siapa nama? Misalnya orang dalam mimpi. Dalam mimpi itu yang melihat itu apa? Melihat itu kan. Dia tidur begini, kita melihat orang datang pukul kita, walaupun tidak berefek ya. Kita melihat kita sedang main-main, dalam mimpi itu kita melihat. Ini bukan indra yang melihat ini, memang sama sekali tidak terikat dengan indrawi. Tapi memang dalam kehidupan kita memang ada ruang ini yang kita lihat. Tidur begini,
Kita lihat itu, kita lari dikejar babi, itu kita lihat. Ngos-ngosan itu bangun. Kita melihat itu. Artinya bahwa jiwa memang melihat itu. Lihat itu. Jadi gambaran-gambaran yang ada yang dalam di gereja juga itu, gambaran babi juga memang hidup. Dia bukan mati, dia hidup. Kita lihat itu babi dengan anjing gonggong-gonggong dalam jiwa kita. Lari. Ke sana kemari kejar-kejar kita. Ngos-ngosan. Itu nyata dalam ruang mimpi. Makanya seringkali itu ruang mimpi ini kalau tidak dipahami baik-baik nanti dia disebut apa? Bunga-bunga tidur, ya. Kalau bunga-bunga tidur nanti kita tidak mendapatkan penjelasan mimpi. Kayaknya misalnya siapa? Ayatullah, saya tahu siapa Ayatullah siapa? Dia belajar dengan Aristoteles lewat mimpi. Dia baca buku juga itu tidak begini. Dia baca buku sebentar tidur. Membaca dalam indrawi pegang buku, tapi membaca dalam imajinasi apa? Pasti gambaran-gambaran yang dia ambil semua membaca ingat begini. Kemudian dia sudah secure. Dia membaca dia baca dalam imajinasinya. Begini. Melihat dalam imajinasi faktanya ada. Orang mimpi, kita dalam mimpi kita berkomunikasi, kita dengar itu dan kita mendengar orang bicara dalam mimpi itu. Lihat orang berjabat tangan, semua alam nyata, ya. Dalam ruang imajinasi. Tanya. Atau jika seseorang membayangkan sesuatu, maka semua bentuk-bentuk tersebut adalah sesuatu yang eksistensial. Tidak mungkin lokus dari bentuk-bentuk tersebut adalah otak yang merupakan bagian dari tubuh materi, karena tubuh memiliki kondisi-kondisi fisik seperti tempat, ruang, kuantitas, dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk imajinatif tersebut. Di samping itu, akal intuitif telah membuktikan ketidakmungkinan sesuatu yang berukuran besar berada di dalam sesuatu yang berukuran kecil, seperti halnya otak. Walaupun demikian, bentuk-bentuk tersebut sungguh mewujud. Yang muasalnya adalah jiwa, ruang, yang di dalamnya bentuk-bentuk tersebut ada dengan keberadaan yang berbeda bentuk-bentuk fisik. Itu teman-teman bisa melacak itu dalam Google, itu neuroscience itu sebenarnya. Kalau dibongkar kepala otak itu begini. Kecil begini otaknya. Paling kecil itu di dalam kepala manusia itu yang paling kecil itu otak, ukuran otak. Tapi dia itu yang paling menyimpan banyak data, ya. Nah, bilang iya datanya itu banyak disimpan. Ini kecil, kenapa alam bisa masuk? Nah, itu dalam imajinasi menurut Sadrian pasti bukan itu. Kalau kita mengatakan misalnya otak, otak ada masuk semua ini tersimpan ya, tersimpan. Tapi sebenarnya kalau dia bilang tersimpan, misalnya A, B, ya. Kalau kita lihat lagi tersimpan lagi, berarti di sini menjadi dua ya. Amin. Lihat A lagi satu kali, tiga, A 4, 5. Kalau memang dikatakan bahwa ilmu itu otak, material. Tapi kan tidak terbukti itu. Kita melihat sesuatu berulang kali, cuma itu saja, tidak ada penambahan. Maka sangat sulit kalau ditarik bahkan dalam teori ini otak itu dibawa imaji. Untuk apa? Untuk merespon dari hal-hal yang indrawi, sementara kemudian dia mentransformasi sebagaimana seperti kalau kita bilang dia sebagai indra-indra yang berlatih dengan indrawi itu melapor di otak. Tapi kemudian dalam ruang imajinasi itu yang bisa terbukti adalah banyak hal, ya. Banyak hal, misalnya hal yang terkait mimpi dan ukuran-ukuran material itu sudah tertera kalau mau dijelaskan bahwa otak itu tempat pengetahuan. Artinya bahwa menegaskan bahwa pengetahuan itu dari otak. Tapi kalau dia sebagai landasan orang menyimpan sementara itu bisa. Tapi kalau dia mengatakan bahwa otak itu adalah
sifatnya material dan pengetahuan yang sifatnya material. Karena dalam teori otak itu jarang sekali orang temukan metafisika ya, selalu chaos ya. Kenapa chaos? Karena metafisika itu dia tidak muncul dari hal-hal indrawi, tidak ada saraf yang menyentuhnya. Nah, dalam ruang imajinasi ini berbeda ya, bahwa hal-hal yang terwujud pada pikirannya itu dia bisa ulangi ya, dia bisa ulangi dalam keadaan yang terputus secara total dengan material. Dia bisa ulangi dalam sebuah keadaan aktivitas indrawi mati. Indrawi itu bisa dalam tidur kita, apakah indrawi kita hidup? Mati semua kan? Tapi dalam olahan jiwa kita itu masih hidup. Makanya sangat berbahaya kalau orang itu tidur secara material, tapi tidur juga imajinasinya. Ini disebut dengan apa? Orang yang sia-sia hidup. Jadi kita sehari kerja, baca buku, tiba-tiba tidur, sudah tidur. Indra tidur adalah jiwa juga ikut tidur, sama-sama mati ya. Orang kasih bangun saja, bangun. Itu indranya hidup. Sawal bangun, ya hidup kan? Tapi jiwanya yang mati sampai dia tidak kaget-kaget itu, tidak bangun itu bisa jiwa mati. Ada orang tidur dalam teori ini, indranya tidur, imajinya hidup. Ketika sekali sentuh, langsung lompat kan? Itu namanya jiwa hidup. Tapi kalau ada jiwa mati, indra hidup. Ini yang lucu nih, terbalik. Bangun jangan. Saya bangun. Sudah bangun berdiri, duduk. Nah, tidur lagi. Ini jiwa mati. Jiwa mati. Jiwa yang tidak punya orientasi. Seringkali ini ilusi bagus sekali nih. Bangun. Sudah tidur, bangun. Kumpul nyawa katanya. Kumpul nyawa dulu. Tiba-tiba yang kasih bangun keluar, tidur lagi. Ini ada problem ya. Teman-teman perlu kritik jiwa, marah. Kamu kurang ajar dua ini. Bikin saya lemas ini. Harus begitu, sekali-kali begitu. Kalau dalam bahasa sufi, seringkali Tuhan itu suruh kita berbuat dosa untuk menghindari dosa yang besar. Tapi jangan teman-teman bilang, saya berbuat dosa. Ini Tuhan suruh, jangan begitu. Singsara juga jiwa kita ya. Artinya dalam artian dengan faktual memang kita tidak bisa hindari dari dosa-dosa dan itu menyelamatkan kita lakukan. Tapi memang sandarannya terpaksa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kalau masih ada pilihan, iya ya bagus dosa ini kan lakukan saja, tapi begitu. Dalam teori imajinasi itu ada begitu dalam teori ini. Seringkali Tuhan menyuruh kita berbuat dosa untuk menghindari dosa besar. Seringkali dalam arti ini, seringkali memang kita marah jiwa kita supaya kita terhindar dengan hal-hal yang begini terus. Kamu jiwa kenapa kurang ajar begini, kamu bisa ada di dalam diri saya, kenapa rusak saya? Harus begitu ya, supaya juga ya. Sekarang teman-teman bercermin baru marah-marah begitu. Pasti semangat itu muncul. Besok lagi 1 minggu bertahan, mau tumbang, cermin marah lagi. Ada sebagai sebuah kesadaran imajinatif begitu. Jadi kita tidur, kala orang tidur dua-dua mati, indra, jiwa mati. Ini orang-orang yang merugi. Kala orang tidur, jiwanya, indranya tidur tapi jiwanya hidup. Kalau jiwanya hidup berarti dia berjalan itu. Dia menjelajah dalam kehidupan, dia jelajah. Dia bisa silaturahmi sama sawah. Silaturahmi dalam jiwanya. Jadi aktivitas yang memang murni secara independen itu cuma imajinasi, tidak mungkin indrawi. Indrawi itu pasti ada relasi saya dengan objek, kan begitu. Yang disebut dengan kapitalisme murni itu individu yang tidak ada hubungan sosial, itu imajinasi. Tidur sendiri, dia berbicara sendiri, dia ya dengan dirinya sendiri. Kapitalistik murni kalau murni dia sendiri, tidak ada sentuhan dengan orang lain. Tapi sangat sulit karena dalam ruang imajinasi jiwa itu berhubungan dengan alam kehidupannya sendiri. Ada kambing, dia berhubungan ya. Dia juga bisa mengembala dalam imajinasinya. Dia bisa bertemu dengan orang-orang lain. Makanya sebagaimana Qasim Sulaimani waktu di perang, mayat yang meninggal itu, dia mengatakan,
Nah sebentar datang. Karena dia sudah berjumpa dengan orang ini dalam dunia mimpi. Sebentar datang, tiba-tiba itu mayat datang di depan mukanya lewat air. Itu dia, angkat. Dia bilang, kenapa kamu tahu? Sebenarnya saya sudah bertemu dengan dalam ruang mimpi. Saya sudah berdialog itu ya. Jiwa yang hidup ya. Jadi berkenalan di malam hari. Kita ini kurang tahu karena kita juga dalam tidur kita juga mati. Jadi sangat sulit para nabi juga. Saya mau bertemu hambaku, tidak ada. Mati, yang ada apa tuh? Nah, dan mungkin dalam roh imajinasi dia masuk di materi. Dia ada bertemu dalam roh imajinasi. Sekali-kali teman-teman tidur, jangan tidur semua kan. Jangan tidur semua. Kalau orang jiwanya tidak mati, itu tidurnya itu semut, bukan semut. Angin saya bertiup itu dia kaget. Kita tidak, makin angin tiup. Oh enaknya itu. Tambah lelap ya, tambah lelap itu. Bayangkan itu. Ini jiwa apa ini ya? Ada kala makin ada musik-musik, oh makin dia lahap. Jiwanya itu makin, ini jiwa yang orang-orang dulu. Ada kala sudah baru, dia kiri kan kayak orang sadar, libas, tidur lagi. Jiwa yang yang berada pada tataran hal-hal yang material. Jadi padahal dalam jiwa kita ada ruang imajinasi sendiri. Nah, ada lagi yang bisa membantai, itu dia yang menghidupkan. Jadi ada kehidupan. Kalau alam material kan begini kehidupannya, saksikan. Dan imajinasi karena perjumpaan kan persepsi itu. Dia berjumpa dengan makhluk yang ada. Berbahaya. Kalau dalam pengaruh indrawi itu, dalam persepsi indrawi itu, yang dia bangun adalah persepsi ilusi. Dalam artian ilusi dan halusinasi. Akan dijumpai dalam imajinasi itu yang itu. Yang ketika dia tidak jelas faktanya, maka dia jumpai itu hal-hal yang dia buat itu. Dia jumpai itu hal-hal yang tidak punya dasar-dasar ya. Dia bangun misalnya dia maka dalam ruang imajinasi seringkali dikatakan misalnya kita seringkali melihat kejelekan kita. Memang ruang imajinasi ini memang ruang kehidupan. Dia bukan sesuatu yang karena dia kan terputus dengan hal-hal indra, kecuali dia terkait ya, tapi ini terputus total. Imajinasi kita bisa menyaksikan, melihat, membaca buku. Saya lupa nama ayatulahnya. Dia membaca buku itu dalam ruang imajinasinya. Kalau teman-teman misalnya hitung-hitung waktu saja umur begini, 60 tahun, 80, 70 tahun itu paling lama ya. Teman-teman sehari baca berapa buku? Tidur berapa lama? Dikasih kali-kali kira-kira setahun tuh habis berapa buku? Mungkin berapa? 20 mungkin ya. Kami tentu 30 lah ya per tahun bisa selesai buku. Sekali ya berapa? Tentu tidak sampai 1000 dalam 60 tahun ya. Itu kita mau kuasai ilmu. Masih pesimis. Ya karena kita memaknai hidup hanya dalam ruang material. Tidur sudah tidak bisa aktivitas. Dalam ruang imajinasi ketika dihidupkan, kita bisa membaca buku, bisa mengajar dalam mimpi, begitu. Jadi kita terus tumbuh itu ya. Tapi kan alam imajinasi adalah alam kehidupan. Dia tidak sebagaimana otak. Lanjut. 2. Jika bentuk-bentuk imajinatif berada di dalam bagian otak atau organ indera tertentu seperti halnya yang dipahami oleh kebanyakan filosof, maka bentuk-bentuk tersebut akan mengambil tempat tertentu yang tidak bisa lagi ditempati oleh bentuk yang lain. Di samping itu, keadaan ini juga tidak mungkin karena bentuk-bentuk tersebut akan memerlukan ruang tertentu. Ternyata, kenyataan membuktikan bahwa seorang dapat mengingat sekian banyak pekerjaan, menyaksikan iklim-iklim yang berbeda, kota dan keajaibannya. Padahal bentuk-bentuk dari objek tersebut tetap tinggal di dalam memori dan imajinasi yang orang tersebut. Melalui intuisi, dapat pula diketahui bahwa pneuma, otak. Misalnya kalau orang dari otak, ketika orang mati, ketika orang sudah mati, orang belah otaknya, ambil. Kira-kira masih ada pengetahuan dalam tidak itu? Otak, belah otaknya, kepalanya itu kalau orang-orang kedokteran itu. Tapi kemudian orang periksa, apakah masih ada pengetahuan di
apakah masih ada pengetahuan tersimpan tidak di dalam itu? Orang meninggal itu pasti mati karena tidak lagi berfungsi saraf. Sudah kalau mati ya mati. Namanya otak yang berfungsi karena ada saraf, stimulus kan dari alam, mata. Kalau sudah mati, coba teman-teman tanya dokter itu, kira-kira masih ada tidak ilmu di dalam? Kalau masih ada ilmu, menarik gitu. Katakan orang sudah ambil itu otaknya Einstein masuk di lab, kemudian pasang kabel transformasi ke data, sudah itu. Orang barat kan begitu kerjanya. Otak kalau saya mati Einstein atau Bertrand Russell, Mars, cari otaknya, sudah kasih pasang kabel-kabel tuh, sudah kasih masuk di data, sudah dari komputer, kan ditransfer semua tuh, jadi rumus baru. Tapi kan sampai sekarang kan tidak, mati manusia habis itu otaknya. Otak, makanya tidak mungkin ada disebut dengan teori pertanggungjawaban di teori otak. Tapi dalam kasus-kasus imajinatif itu tuh masih tumbuh berkembang. Masih apa? Jadi kita mengatakan misalnya pada teori otak ya, teori otak. Nah, kenapa kita masih bisa mengingat masa lalu? Kenapa orang-orang yang sudah meninggal itu kita masih temui? Kalau memang mimpi itu berdasarkan dari fakta, seringkali tidak mimpi itu karena kita kecapean ya. Itu sebenarnya halusinasi. Mimpi kita itu yang tidak punya realitas itu biasanya halusinasi. Tapi kadang-kadang kita mimpi itu orang yang kita sama sekali kita tidak ingat lagi dalam kehidupan kita ini. Artinya kita punya konsentrasi, kita bisa buktikan kalau kita punya konsentrasi di orang itu, maka kalau kita mimpi ya mungkin disebut dengan bunga-bunga hidup, bunga-bunga tidur. Tapi pada sekali kita mimpi, itu sama sekali orang kita tidak ingat, sama sekali kita tidak pernah lihat itu orang kala. Tiba-tiba muncul saja, kalau saya mimpi orang itu saya tidak pernah lihat, itu kan ada. Ada memang fakta mimpi itu, yang memang sama sekali kita tidak melihat orang itu. Itu banyak ya. Ada kala kita tidak misalnya kita punya kakek yang 10 keturunan awal, itu dia muncul. Padahal kita tidak lihat dia itu. Foto pun tidak, lagi zaman dulu ada foto tidak ada foto ini kamu punya kakek nanti ada. Tapi kemudian kita lihat sama orang tua, malam saya mimpi orangnya begini. Oh itu kakekmu, karena dia yang lihat dia yang konfirmasi. Tapi kita mana saya mimpi gambar begini itu ada. Kalau imajinasi punya ingatan, bahkan dia ingatan imajinasi melampaui fakta. Kalau hanya imajinasi itu berkaitan dengan kita lihat begini, ya oke ya. Ini saya ingat jelas iya. Tapi ada kala gambaran di pikiran kita melampaui fakta, bukan masa depan, tapi masa lalu juga kita bisa munculkan yang kita tidak berhubungan. Tapi itu hadir dalam ruang imajinasi kita. Dan kita nampak nyata, dan itu benar adanya. Dan itu bisa diklarifikasi dalam orang-orang yang mungkin saya tidak berhubungan, tapi orang lain berhubungan, tapi kenal ini. Itu jadi imajinasi itu dia bisa berhubungan dengan apa? Dengan masa lalu yang paling jauh, dan masa depan itu juga kita bisa menjangkaunya. Artinya dalam ruang imajinasi kan sebuah perluasan. Artinya ada sebuah pembaruan. Jadi kalau di alam itu disebut dengan baru, itu ada perubahan dari gerak satu ke satu, disebut dengan baru. Di alam imajinasi itu ada disebut dengan pembaharuan. Dasarnya di imajinasi itu pembaharuan kuat. Maka kalau ada orang menolak pembaharuan pemikiran, itu sangat sulit, karena imajinasi terus memperluas. Jadi dalam ruang imajinasi kita melihat jelas begini, bisa mengembangkan. Tapi ada faktor-faktor yang lain yang kita tidak melihat, ya. Yang kita tidak melihat, masa lalu, orang-orang masa lalu kemudian muncul. Padahal itu masa lalu orang kita bisa lihat. Oh, ini imajinasi ya, imajinasi. Saya mengingat orang tua. Oh iya, ini imajinasi begini. Tapi punya fakta. Kalau tidak punya fakta baru itu ilusi. Itu namanya kita punya mimpi ngawur. Coba teman-teman baca Hafiz, teori Hafiz ya.
ada itu buku kitab itu satu Hafiz itu tebal begini. Kata-katanya itu kata-kata imajinasi semua. Oh, kamu minum minum anggur satu cak begitu. Imajinasi. Jadi imajinasi kita bisa melihat masa lalu dalam imaji kita itu yang memang melampaui fakta. Fakta. Satu hal yang sulit dilacak secara indrawi, secara eksperimen, tapi itu dengan imajinasi bisa muncul. Bagaimana imajinasi bekerja itu? Dia bisa mempertemukan kita dengan sebuah garis masa lalu yang panjang, padahal kita tidak pernah bertemu. Dan dalam klarifikasinya itu ya. Tapi dalam teori imajinasi harus punya fakta. Kan begitu? Dalam teori imajinasi itu harus punya fakta ilmiah. Sensus komunis. Tapi bagaimana dengan fakta-fakta yang dulu yang pernah ada? Pasti ada. Pasti misalnya cerita apa? Informasi. Pasti ada informasi, tidak mungkin tidak. Ada fakta juga ya. Informasi mungkin ada cerita dari turun temurun kan? Kakekmu begini. Oh, ya. Tapi kemudian bisa kita dalam buat imajinasi. Jadi imajinasi ini apa? Dia menghubungkan masa lalu dan dia bisa memproyeksi ke masa depan. Memproyeksi saja apa bentuk masa depan pasti bukan imajinasi. Karena masa depan pasti bicara akal. Masa lalu adalah ruang imajinasi yang menjelajahi dunia. Yang paling dekat dengan masa lalu, yang paling dekat dengan masa sekarang, ini kan hanya ruang imajinasi. Tapi yang paling dekat dengan masa depan itu ruang akal. Tapi ruang imajinasi dia beririsan dengan hal-hal yang sifatnya imajinatif. Tapi ini akal sebagai sebuah teropong masa depan itu juga imajinasi punya beririsan dalam ruang iman. Maka sangat sulit kalau kita mau mengatakan dalam teori otak ya, dalam teori otak itu sangat bagaimana cara orang mengungkap. Berarti dia hanya berkaitan dengan cerita-cerita orang. Tapi cerita-cerita ini apakah dia bersentuhan langsung dengan saraf-sarafnya? Lagian cerita itu kan hanya sekedar informasi-informasi. Tapi kalau dalam teori otak, bagaimana dia membuktikan? Bahkan dia harus pergi cari kuburannya, kalau orang-orang arkeolog kan, cari tulangnya kemudian dia teliti. Tapi banyak hal yang memang dalam ruang imajinasi kita itu tidak kita jumpai dalam realitas, itu ada dan itu nyata kita saksi. Lanjut. Di samping itu, jika semua bentuk-bentuk tersebut berada di dalam satu lokus, maka imajinasi akan mirip dengan lembaran yang berisi sketsa semua bentuk yang saling tumpang tindih. Iya, kalau dia katakan kalau dia dikatakan otak, saya begini, masuk satu begini, masuk begini, nanti full kan? Full ini, masuk semua kan full. Tapi imajinasi makin masuk makin luas. Itu imajinasi. Imajinasi itu kalau otak makin masuk makin sempit kalau material ya. Tapi imajinasi makin masuk itu makin luas. Makin ditambah itu gambaran fakta, itu bukan dia makin sempit tapi dia makin luas. Jadi sepertinya dalam imajinasi kalau kita mau gambar secara material, setiap gambaran begini masuk di sini, warna masuk. Dia punya bagian, punya ruang-ruang. Makanya dia tidak berbenturan kan dalam imajinasi kita. Tapi kalau otak berbenturan, karena material ya, berbenturan. Apakah orang sudah pernah melihat itu di kepala manusia, buka otak, kemudian dalam otak itu dilihat ada sela-sela yang jarak-jarak untuk setiap gambaran masuk di situ. Orang misalnya otak begini, apakah semuanya ada bagian-bagian begini seperti benang yang halus yang dibagi-bagi? Kemudian di sini kata batu muncul, di sini konsep hewan muncul, di sini konsep air, di sini konsep begitu. Apakah tidak dalam penelitian? Kalau tidak, berarti di mana itu pengetahuan yang kita ingat? Dalam ruang imajinasi makin masuk itu fakta,
dia makin luas, bukan makin sempit. Lah kalau otak kita tidak bisa memperluas lagi. Memang otaknya dari ciptaan begitu. Jadi tidak ada daya memperluasnya. Jadi kalau imajinasi itu dikatakan sebagai otak, dia sebagai kertas begini, ya, begini. Pertanyaan kemudian, sekiranya gambaran air itu dia muncul paling tengah di sini, ya, dia muncul di dari halaman 200 lebih, air itu, konsep air muncul di halaman 183. Kemudian saya mengatakan munculkan itu konsep tentang air, bagaimana bekerja itu. Tunggu sebentar, saya buka dulu. Nah, begitu. Kan seketika muncul air, tangkap. Artinya bahwa dalam ruang imajinasi itu pengetahuan kita, walaupun yang masuk itu begitu banyak, tapi dia tidak tumpang tindih. Kalau tumpang tindih, berarti harus ada yang kita ambil dari bawah, kemudian dia muncul. Itu kan tidak. Ingat seketika. Kalau seketika berarti dalam imajinasi itu ruang yang tidak saling memasuki. Dia punya spasi. Kalau dia tidak punya spasi, sepertinya tumpang tindih. Kalau tumpang tindih, bagaimana orang melacak pengetahuan yang sifatnya umur yang 2 tahun lalu itu, bagaimana teman-teman? Oh, paling di bawah sekali ya. Kalau kita membuat dalam asumsi buku, itu paling di bawah. Bagaimana munculkan yang paling di bawah? Kita coba lihat. Kita lihat sesuatu itu muncul. Artinya sesuatu itu yang kita rekam sejak awal sama sekali tidak berubah. Apakah buku ini, gelas ini, saya biarkan 1 tahun, kemudian kan dia warna mulai memudar. Tapi konsep teman-teman itu memudar apa tidak tentang gelas? Sama sekali tidak memudar. Kalau sebenarnya kalau dia dikatakan bahwa dia itu adalah otak, ketika gelas ini saya tangkap dalam 1 tahun, ketika saya persepsi tidak sama, maka konsep gelas itu sebenarnya sudah memudar di pikiran kita. Lantas kita lihat begini juga tidak memudar. Konsep gelas dalam konsep 10 tahun kemudian saya lihat gelas yang sama, dalam faktanya itu memudar, tapi konsep gelas di sini sama sekali tidak memudar. Konsep gelas kita tidak ada orang bilang itu konsep gelas, tunggu, konsep gelas saya memudar. Jadi kalau memudar itu gelas, apa itu? Apakah itu masih disebut konsep gelas? Tidak, saya bukan konsep gelas lagi. Sudah memudar ini semi gelas. Tidak, tetap ada gelas tidak memudar. Lanjut. Tapi jelas bahwa imajinasi tidaklah seperti itu. Imajinasi dapat membedakan satu bentuk dengan bentuk lainnya tanpa adanya pencampuran. Oleh karena itu, kita mengetahui bahwa bentuk-bentuk imajinatif itu tidak menempati ruang di dalam pneuma otak, tetapi bentuk-bentuk tersebut mewujud karena jiwa di dalam kekuatan imajinatifnya yang pasti bukan bersifat material. Ya, ada lompatan. Jika fakultas imajinatif adalah tubuh material, maka fakultas imajinatif tersebut pasti memiliki ekstensi material pula. Dalam keadaan ini, jika seseorang membayangkan suatu ekstensi dan imajinasi teraktualkan di dalam ekstensi itu, maka imajinasi ini akan memerlukan integrasi kedua ekstensi dalam materi yang sama, suatu keadaan yang tidak mungkin. Ya, misalnya dia mengatakan fakultas imajinatif memiliki eksistensi material. Dalam keadaan ini, jika seseorang membayangkan satu eksistensi dan imajinasi interaktual dalam eksistensi itu, imajinasi akan memerlukan integrasi kedua dalam materi yang sama. Yang melihat ini, so kan? Dia melihat lagi material, itu juga harus masuk. Karena ini tidak bisa berlaku selamanya. Masalah material ya. Karena material itu kan eksistensinya real. Jadi saya melihat gelas, oke. Kedua lagi dia lihat, harus juga begitu. Masuk. Terus seterusnya. Saya melihat ini gelas. Ketika dia melihat HP, masuk lagi. Dan ketika dia melihat HP lain, misalnya ini kan ini misalnya Samsung ya. Lihat, oke.
ketika yang ini apa nama, yang masuk Vivo, tetap juga masuk Vivo. Tidak bisa HP saja. Ini kan HP Samsung, masuk kan HP Samsung. Ini juga harus masuk HP Vivo. Maka saya mengatakan dalam otak, HP yang kamu ingat itu apa? Konsep tentang HP dalam pikiranmu itu yang ada apa saja? Konsep Vivo, konsep itu, dia tidak bisa sebut satu. Sebutkan saya konsep-konsep yang kamu dapatkan tentang HP. Konsep Vivo, konsep ini, konsep ini, konsep ini, konsep ini. Karena dia selalu membutuhkan hal-hal setiap yang dia mau lihat, dia harus kaitkan dengan material. Setiap dia mau lihat, dia harus kaitkan dengan material. Begitu seterusnya. Terus. 4. Jika fakultas imajinatif adalah tubuh material, maka fakultas tersebut akan memiliki sifat seperti bagian-bagian tubuh material yang lain, yakni lapuk dan usang atau bertambah dan berkurang karena ada tidaknya makanan. Dalam kasus ini, bentuk-bentuk imajinatif juga akan mengalami proses seperti dasar pijakannya, yakni fakultas imajinatif tersebut. Yaitu dalam arti material. Lanjut. Simpulannya, fakultas imajinatif menurut Mullah Sadra adalah suatu substansi yang terpisah dan independen dari materi tubuh fisik, yang berdiri sendiri melalui esensi sumbernya yakni akal. Hubungannya dengan otak manusia bukanlah hubungan di mana fakultas imajinatif inheren di dalamnya. Oleh karena itu, bentuk-bentuk imajinatif tidaklah mewujud di dalam bagian otak tertentu, tidak juga berbentuk atau mempunyai kesan di luar imajinasi. Keistimewaannya adalah bahwa bentuk imajinatif lahir dari jiwa. Ia tidak memerlukan materi yang untuk menggantungkan mewujudnya. Bentuk imajinatif hanya memerlukan subjek aktif yang membentuknya. Bentuk imajinatif mewujud di dalam kekuatan imajinatif jiwa, seperti halnya bentuk-bentuk artistik yang mewujud di dalam jiwa para seniman, atau suatu karya cipta yang mewujud di dalam jiwa penciptanya. Imajinasi itu misalnya kayak orang melukis itu. Orang melukis itu dia cuma ambil bahannya, lukisannya, tintanya, kemudian dia mulai mengembangkan tuh dia kreatifnya. Padahal yang ada di depannya dia cuma satu papan tinta, itu lukisannya, dia punya pensil lukisan, tapi dia mulai kembangkan tuh. Dia mulai buat tuh dalam gambarnya. Kita juga bingung baca tuh. Ada orang kalau abstraksinya tinggi, apa dia tulis ini? Dan kalau dia cuma gambar semua warna-warnanya, kemudian dia cuma ambil warna putih, lemparkan, sudah selesai. Kemudian itu apa maksudnya? Kemudian dia jelaskan tuh, filosofinya begini, banyak sekali. Tapi coba perhatikan imajinasi mereka yang pelukis, kontrol imajinasi mereka dalam penjelasan itu. Kira-kira dia berangkat dari fakta mana? Ataukah dia cuma membangun semua ilusi, halusinasi? Kan ada juga begitu orang membangun membangun logik kan begitu. Dari trauma dia alami, kemudian dia bangun. Orang ini kejam, orang ini kejam, dia bangun, dia tulis terus. Tapi namanya imajinatif itu yang penting subjek itu aktif, jiwanya aktif, kayak orang pelukis. Ada bahan, sudah dimulai kembangkan kan? Dikembangkan itu sangat abstrak ya, orang pelukis itu. Semua dia berhenti cuma diberi imajinasi terus berkembangkan. Terus, itu namanya imajinatif. Lanjut. Bukan sebagai aksiden yang bergantung kepada sumber di wadahnya yang pasif. Hal ini tidak akan terjadi jika pelaku produktif bentuk-bentuk imajinatif itu adalah fakultas psikis yang terhubung dengan materi fisik. Juga jika terdapat kebutuhan pada instrumen atau wadah materi yang membuat bentuk-bentuk imajinatif tertentu. Tetapi jika pembentuknya adalah fakultas imateri, maka fakultas inilah yang akan membuat bentuk dan gambar yang bukan menggunakan suatu instrumen
atau wadah yang berasal dari dunia materi. Oke. Nah, teman-teman punya tugas itu yang fakta-fakta itu nanti tulis masuk di grup, dikirim tugasnya itu membuka ruang imajinasi atas fakta. Ada 5 misalnya fakta. Ada 5 fakta tentang corona misalnya. Fakta ya. Fakta itu jelas. Ada orang mati meninggal. Coba dibuka ruang imajinasinya. Dikembangkan misalnya orang mati karena corona ya. Mati jelas. Mati. Datanya mati corona itu 10. Dikembangkan misalnya berdasarkan fakta 10 ini meninggal mati karena corona. 1 kematian dia selain corona ada penyakit lain yang menyebabkan dia mati. Jangan dulu bicara menyebabkan, karena kita bicara masih imajinatif. Mengembangkan misalnya, saya contohkan misalnya mati ya corona, kita boleh kembangkan saja sesuka hati kita dalam, yang penting faktanya begitu. Tuh, kematian dia karena corona ini dia tidak hidup bersih, itu imajinasi ya. Artinya kita belum mengembangkan kita belum mengembangkan dalam taraf akal. Jangan dulu. Jadi meninggal ini itu dikembangkan karena terlalu banyak hidup kotor. Bagus saja buat ini imajinasi, mengembangkan tuh. Saya suka begini. Yang penting ada faktanya bahwa dia mati dulu. Jangan tidak ada faktanya dia mati kemudian teman-teman orang mati karena corona begitu. Yang penting ada fakta mati. Dia meninggal tuh. Kita masuk dalam ruang imajinatif itu kan dia melihat dan abstraksi fakta-fakta penglihatan, pendengaran. Jadi yang mulai membangun asumsi ya, asumsi bahasa imajinatif ada asumsi. Orang mati ini berdasarkan data dia mati. Mulai disebut meninggalnya orang corona ini 1, mungkin dia hidup tidak bersih. Kita belum menguji nanti mana yang sesuai itu. Maksudnya 1, dia hidup tidak bersih. Yang kedua, kepala batu. Yang ketiga, tidak pernah ikut nasihat pemerintah. Begitu saja. Buat ya. Buat. Ini cara membuka ruang imajinatif, tergantung dengan fakta yang teman-teman ambil. Saya mau membaca bagaimana teman-teman mengembangkan imajinasi. Nanti di akal itu kan nanti kita menguji yang teman-teman kalkulasi itu. Dari imajinasi yang teman-teman buka, mana yang masuk waham, mana ilusi dan mana halusinasi dan mana betul-betul imajinatif. Bukan aja meninggal ini. Daripada mungkin saja ini sepertinya melawan. Orang bicara tidak pernah dengar, kayaknya mati kan? Kematian dia ini, makanya ada misalnya kalau ada orang bangun imajinasi sampai di dalam teori dia bawa imajinasi Tuhan. Ini orang meninggal ini kutukan, ada kan? Sampai di detik itu kan orang bangun imajinasi kutukan. Ini diazab, itu kan imajinasi mereka tuh. Tapi kita tidak menilai apakah itu benar atau tidak. Tapi penting meninggal. Tuh dia yang paling penting mendekati fakta itu. Kita kan belum terlalu fakta kan, jadi kita coba mengimajinasikan tidak jauh dari pergumulan informasi. Dia bukan berdekatan dengan itu, jangan terlalu jauh. Azab, apalagi kutukan itu terlalu jauh ya. Ini sudah bukan imajinasi, itu sudah masuk halusinasi yang paling liar. Kutukan kita tahu dari mana kutukan itu. Kapan Tuhan kutuk-kutuk hambanya? Ini adalah azab, takdir ilahi. Jangan dulu begitu ya. Membuka ruang imaji itu berdekatan dengan sekedar informasi yang teman-teman dengar. Coba dibangun asumsi berkaitan dengan itu. Imajinasinya ya. Jangan terlalu jauh sampai teman-teman ambil Tuhan taruh di situ. Kalau Tuhan itu berbicara nanti di teori akal. Meninggal kotor, dia tidak bersih, tangannya tidak pernah paksa.
bangun saja begitu ya. Sejauh ya, paling tidak satu data itu teman-teman bangun 3 imajinatif. Kalau memang ada 5 ya, saya cuma mau melihat bagaimana teman-teman buka ruang imaji, menguji benar salah itu, lainnya begitu, bangun saja. Nanti diuji pada akar. Misalnya kalau kita melihat perdebatan sains dan filsafat misalnya antara Gunawan Muhammad dan Laksan apa? Dia ada bahasa, cuma dia kasih singkat itu. Coba bangun imajinasi, coba lihat imajinasi mereka. Ini, dia bangun imajinasi mana? Perdebatan mereka mana? Nah itu perlu tapi kita coba mulai. Nanti kirim di malam ya. Malam. Karena nanti siang kan sama-sama masuk tentang imajinasi lagi. Biasanya sekitar 3 pertemuan lagi tentang imajinasi. Sejauh yang kita bisa. Itu namanya ruang imajinasi. Membuka berdasarkan fakta. Tahu informasi, mati, kemungkinan salah satu tua, kronis, meninggal, kepala batu, PSBB, atau mungkin juga kan daya tahan tubuh habis karena kelaparan. Tiba-tiba nanti kesimpulannya pemerintah tidak becus, kan bahaya. Nanti tiba-tiba hati masuk, sistemnya tidak hilafah. Ini sudah halusinasi terlalu jauh ya, terlalu jauh. Kita belum sampai pada kesimpulan titik itu ya. Makanya hati-hati itu, ilusi-ilusi itu, imajinasi disimpulkan itu hati-hati. Pada kesimpulan nanti ini yang dia menguji semua itu, imajinasi itu akan dia mulai uji mana yang layak, mana tidak. Kemudian dia akan memberikan makna akal. Dia akan uji, oh ini benar. Baru kemudian dikembangkan, baru kemudian disebut. Tapi pakai itu sejauh yang paling tidak ya, kalau bukan kita ujung-ujungnya cuma satu. Kalau hati itu, kalau bukan khilafah, ini komunis. Ini anti Tionghoa. Habis begitu sudah itu. Kurang hati itu sama PKS. Ini teman-teman perlu melihat ruang imajinatif. Ada pertanyaan? Pikir begitu. Sekian, assalamualaikum.